Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini bakal mempresentasikan laporan mini project yang berjudul pengisian baterai smartphone. Sebelum kita melanjutkan ke latar belakang, saya ingin memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Saputra Riyadi dengan NIM 11251066. Saya di sini bersama teman saya bernama Muhammad Raifan Sifadien dengan NIM 11251030 dan Muhammad Fadel Ijlal dengan NIM 11251042, Fernando Chandra Dinata dengan NIM 01251015 dan Hanif Rizky Fadilah dengan NIM 11251054. Oke, jadi bakal lanjut ke bab pertama yaitu pendahuluan yang bakal dibawa oleh teman saya yang bernama Hanif. Silakan Mas. Oke, sekarang kita akan masuk ke bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Konsep-konsep dasar matematika seperti fungsi, limit, turunan, dan integral menjadi fondasi utama dalam memahami serta menganalisis berbagai gejala kuantitatif di bidang sains dan teknik. Pemahaman yang mendalam terhadap instrumen kalkulus ini memungkinkan para ilmuwan dan insinyur untuk menerjemahkan fenomena fisik yang terjadi di alam nyata ke dalam model matematis yang terstruktur. Melalui pendekatan tersebut, berbagai dinamika perubahan variabel, laju pertumbuhan, hingga akumulasi kuantitas dapat dipetakan secara eksak, sehingga memberikan landasan teoritis yang kuat sebelum melakukan eksperimen praktis atau perancangan sistem teknologi yang kompleks. Dalam aplikasinya, permodelan fenomena real seringkali menghasilkan fungsi transenden dan non-linear yang sangat kompleks untuk diselesaikan atau dievaluasi secara langsung. Untuk mengatasi kendala komputasi ini, metode numerik menyediakan alat bantu yang sangat krusial untuk pendekatan deret Taylor. Deret Taylor memungkinkan kita untuk mengaproksimasi fungsi transenden dan nonlinear tersebut menjadi bentuk polinom yang jauh lebih sederhana di titik-titik pengembangan tertentu. Dengan menyederhanakan fungsi rumit menjadi deret cukup banyak, proses kalkulasi analisis perilaku lokal dari fungsi tersebut dapat berjalan secara jauh lebih efisien dalam algoritma sistem komputer tanpa kehilangan karakteristik esensialnya. Berangkat dari relevansi teoritis tersebut, mini proyek ini berfokus pada penerapan deret Taylor untuk menyelesaikan permasalahan nyata berupa proses pengisian daya baterai smartphone dari kondisi rendah, dinamika pengisian energi listrik pada sel baterai berbasis kimia modern tidaklah berjalan konstan secara linear, melainkan mengikuti karakteristik kurva eksponensial yang lajunya semakin menurun seiring kapasitas daya mendekati kondisi penuh. Melalui studi kasus ini, data pengamatan empiris yang diperoleh dari lapangan akan dikonversi menjadi sebuah model fungsi eksak yang kemudian dihampiri menggunakan variasi tingkat order polinomial Taylor untuk dievaluasi perilakunya. Melalui analisis komparatif antara solusi eksak dan hasil laporan polinomial ini, evaluasi mendalam mengenai tingkat ketelitian dan akurasi model dapat diukur melalui perhitungan galat absolut. Peninjauan terhadap besarnya nilai galat pada setiap tingkatan order akan memberikan batasan yang jelas mengenai sejauh mana metode aproksimasi lokal ini dapat diandalkan secara valid. Pada akhirnya, seluruh rangkaian permodelan dan komparasi numerik ini ditujukan untuk melihat relevansi kalkulus dalam mengoptimalkan dan memprediksi teknologi yang digunakan sehari-hari, sekaligus memberikan gambaran nyata mengenai efisiensi dan algoritma matematika yang diterapkan pada perangkat gawai modern. Kemudian 1.2 tujuan proyek. Untuk mini proyek ini, adapun tujuan dari mini proyek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan menerapkan konsep deret Taylor dalam mengaproksimasi fungsi eksponensial nonlinear yang diperoleh dari permodelan pengisian daya baterai smartphone. Kedua, menganalisis tingkat akurasi polinom Taylor melalui perbandingan hasil aproksimasi dengan model eksponensial eksak serta perhitungan galat error. Ketiga, menggunakan model eksponensial dan aproksimasi Taylor untuk melakukan prediksi perilaku pengisian daya baterai smartphone pada waktu tertentu. Lalu lanjut ke bab 2, landasan teori. Pada 2.1, permodelan matematika,
Di sini kami membahas proses pengisian baterai smartphone yang dimodelkan dengan fungsi eksponensial BT sama dengan 100 dikali 1 minus E pangkat minus KT. Terus karena lajunya tidak linear, jadi terisi sangat cepat di awal dan melambat secara bertahap saat mendekati penuh. Lalu 2.2, deret Taylor dan polinom Taylor. Di sini fungsi eksponensial yang kompleks disederhanakan menjadi fungsi polinom atau penjumlahan aljabar biasa melalui metode pendekatan polinom Taylor agar lebih mudah dihitung. Lalu lanjut 2.3, Galat aproksimasi. Karena di sini metodenya ini sifatnya adalah pendekatan, jadi tingkat ketelitiannya ini wajib diukur menggunakan Galat absolut untuk melihat seberapa kecil selisih antara hasil hitungan rumus asli dengan hasil pendekatan Taylor. Dan yang terakhir 2.4, deret Maclaurin untuk fungsi eksponensial. Di sini kita menggunakan deret Maclaurin, yaitu deret Taylor yang berpusat di titik 0 untuk menguraikan fungsi eksponen pangkat minus KT yang menjadi dasar rumus pendekatan order 2, 3, dan 4 pada proyek ini. Lalu lanjut pada bab 3, analisis dan pembahasan kasus. Lanjut 3.1. Baik, mungkin bisa saya lanjut untuk 3.1 menentukan model matematika. Jadi di sini kita ada studi kasus di mana terdapat sebuah smartphone yang diisi dayanya dan persentase baterainya naik setiap beberapa menit ini. Jadi misal pada waktu 0 menit didapatkan persentase baterainya 10% sampai 60 menit didapatkan persentase baterai 70%. Mungkin bisa dilanjut. Nah, jadi pertama-tama kita perlu mencari dulu konstanta kelajuan pengisian baterainya, yaitu K di sini. Untuk mencarinya bisa kita gunakan persamaan nilai eksak tadi, yaitu BT sama dengan 100 dalam kurung 1 kurung E pangkat min KT. Lalu di ruas kirimnya kita masukkan persentase baterainya dan T-nya kita masukkan. Lalu dijadilah 70 sama dengan 100 di dalam kurung 1 kurang E, dan mungkin itu jadinya 0,7 karena 70 sama 100 kita bagikan 100 maka jadi 0,7. Lalu E pangkat min 60 K-nya itu pindah ruas ke kiri jadi 1 kurang 0,7 dan didapatkanlah E pangkat min 60 K sama dengan 0,3 K. Lalu dengan persamaan tadi kita bisa gunakan logaritma natural. Jadi didapatkan persamaan 60K sama dengan 0,3. Nah, setelah ini bisa kita dapatkan K-nya, yaitu 0,020066 karena 0,3 min 1,20397 dibagi min 60. Didapatkan hasil segitu. Mungkin bisa dilanjut? Mungkin mohon maaf, saya agak koneksi saya agak buruk juga. Kemudian setelah itu bisa kita substitusikan dengan konstantanya tadi sudah kita dapatkan, yaitu 0,02020066. Kita substitusikan untuk T 15 menit didapatkan hasilnya 25,992. Untuk T 35 menit didapatkan hasilnya 50,456. Dan untuk T sama dengan 75 menit didapatkan 77,7972. Mungkin bisa dilanjut. Mohon maaf. Oke. Lalu kita bandingkan dengan polinom Taylor. Jadi untuk polinom Taylor ini proses derivasi dengan fungsi eksponensial. Jadi pertama didapatkan fungsi awalnya 100 kurang 100 pangkat min 0,02066 T. Pangkat 0 itu 1, jadi 100 kurang 100 didapatkan 0. Kemudian fungsi tersebut diturunkan sebanyak 4 kali. Turunan pertama itu 100K kali E, dan pangkat konstantanya itu didapatkan 100K itu 2,0066. Untuk E-nya mungkin kita jadikan 1 saja, karena E pangkat 0 hasilnya 1. Lalu untuk turunan kedua, didapatkan turunannya min 100K pangkat 2, jadi min 0,040264 untuk B0. Turunan ketiga, 100K pangkat 3, sehingga B0-nya 0,00807946. Lalu untuk turunan keempatnya didapatkan min 100K pangkat 4, sehingga hasil B0-nya sama dengan 0,000, 0-nya ada 4, 0,00001621. Oke, bisa dilanjut lagi. Oke.
Absolut order 2-nya 4,8867, Galat absolut order 3-nya min 0,886747, Galat absolut order 4-nya 0,1267997. Lanjut. Oke, untuk 3.6 akan dilanjutkan oleh saya, prediksi dan analisis lanjutan. Untuk prediksi jangka panjang 90 menit dan 120 menit menggunakan fungsi eksak yang dimana didapatkan nilai eksak pada 90 dan 120 menit dengan detail perhitungan sebagai berikut. Untuk perhitungan T 90 menit, B90 sama dengan 100, 1 min pangkat 0 min 0,020066 kali 90 sama dengan 100 min 1 kurang pangkat min 1,80594 sama dengan 100 dikali dengan 1 kurang 0,16432 sama dengan 83,568007. Dan untuk perhitungan dengan T 120 menit, B 120 sama dengan 100, 1 min E pangkat min 0,020066 kali 120 sama dengan 100. 1 min E pangkat min 2,40792 sama dengan 100. Kepotong nggak itu? Oke, akan saya lanjutkan ke 3.6 prediksi dan analisis lanjutan aproksimasi. Menggunakan ordo polinom, didapatkan nilai aproksimasi pada 90 dan 120 menit dengan detail perhitungan sebagai berikut. Untuk perhitungan T 90 menit, T1 sama dengan 2,0066 dikali dengan 90 dikurangi 0,04024 dikali 90 pangkat 2 per 2 sama dengan 17,5248. Untuk T2 itu yang berbeda dari sebelumnya, itu dia ditambah dengan 0,00080 7946 dikali dengan 90 pangkat 3 per 6 sehingga menghasilkan 115,690239. Untuk T3 sama dengan T2 namun ini dikurangi dengan 0,000161 dikali dengan 90 pangkat 4 per 24 sehingga menghasilkan nilai 71,376,1515. Untuk perhitungan T 120 menit, untuk T1 2,0066 dikali dengan 120 dikurang 0,040264 dikali dengan 120 pangkat 2 per 2 sehingga menghasilkan min 49,1088. Untuk T2 itu ditambah dengan 0,00807946 dikali 120 pangkat 3 per 6 sehingga menghasilkan nilai 183,57.906.648. Dan untuk T3 itu dikurangi dengan 0,000162 dikali dengan 120 pangkat 4 per 24 sehingga menghasilkan 43,500.025.248. Kemudian dicari estimasi durasi tepat di mana persentase menyentuh angka 80% memperdomani model analitik eksponensial. Dengan 80 sama dengan 100 kali dengan 1 min angka min 0,02066 T, kemudian 0,8 sama dengan 1 dikurangi pangkat 0,0206 T, yang dimana itu dikalikan itu luas. Kemudian pangkat min 0,02066 T sama dengan 0,2. Min 0,02066 T sama dengan 0,2 sama dengan min 1,609437. Dan T sama dengan min 1,609437 dibagi dengan min 0,020066 sama dengan 77,901. Itu merupakan nilai estimasi waktu sekitar 77.901 menit. Dan untuk 3.7 akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk pembahasan dan interpretasi hasilnya sendiri setelah kita diskusikan, yang pertama pengaruh order Taylor sendiri. Semakin tinggi order polinom Taylor, maka hasil pendekatannya semakin baik karena kurva menjadi lebih melengkung dan lebih mampu mengikuti bentuk kurva aslinya. Terus penyebab galatnya membesar itu karena polinom Taylor hanya cocok digunakan untuk pendekatan di sekitar titik pusat yaitu T 90. Jika nilai T semakin jauh dari titik tersebut, hasil pendekatan menjadi kurang akurat sehingga selisih dengan kurva asli semakin besar. Yang ketiga yaitu kelayakan prediksi untuk jangka panjangnya. Polinom Taylor kurang cocok atau kurang layak digunakan untuk prediksi jangka panjang pada pengisian baterai. Hal ini karena pengisian baterai sebenarnya memiliki batas maksimum yaitu 100%. Sedangkan polinom Taylor dapat terus meningkat tanpa batas. Akibatnya jika dipergunakan terlalu jauh dari data awal, hasil prediksinya bisa meleset jauh. Lanjut. Bab 4 yaitu kesimpulan dan refleksinya. Kesimpulannya, yang pertama, penggunaan metode Dirac-Taylor terbukti efektif dalam menyederhanakan fungsi eksponensial yang rumit menjadi bentuk polinomial.
Pendekatan ini membuat proses perhitungan pola pengisian daya menjadi lebih praktis dan mudah diproses oleh sistem komputasi. Yang kedua, perbandingan antara nilai sebenarnya dengan hasil pendekatan menunjukkan tingkat ketepatan yang sangat baik, khususnya pada penerapan orde ketiga. Metode ini sangat akurat ketika digunakan di dekat titik awal pengamatan, yang ditandai dengan persentase galat absolut yang sangat minim selama rentang waktu pengujian. Yang ketiga, model matematika yang dibentuk mampu menafsir durasi spesifik yang dibutuhkan baterai untuk mencapai target persentase tertentu secara akurat. Namun, metode pendekatan ini memiliki kelemahan pada jangkauan yang terbatas atau bersifat lokal. Jika dipaksakan untuk memprediksi rentang waktu yang terlalu jauh dari batas pengamatan awal, hasil perhitungannya akan sangat menyimpang dan nilai galatnya akan membengkak secara ekstrim. Lalu lanjut ke 4.2, refleksi. Yang pertama, proyek ini berhasil menjembatani pemahaman konsep kalkulus 2 dengan aplikasi fenomena fisikanya yang nyata melalui pendekatan komputasi matematis. Yang kedua, deret Taylor terbukti menjadi alat yang sangat efektif untuk menyederhanakan fungsi transenden yang kompleks menjadi operasi aljabar yang lebih mudah dikelola secara komputasi. Yang ketiga, kelompok menyadari adanya tantangan berupa divergensi nilai yang terjadi ketika aproksimasi dilakukan terlalu jauh dari titik pengembangan atau pusat deret. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita jelasin. Selebihnya kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.